Kolak memiliki sejarah dan filosofi tentang Islam. Kolak adalah makanan penutup khas Indonesia yang berbahan dasar gula aren, santan, dan daun pandan. Kolak memiliki rasa yang gurih dan manis dan tekstur yang lembut. Kolak biasanya disajikan hangat, namun bisa juga disajikan dingin dengan ditambah es batu. Kolak umumnya berisikan pisang dan atau ubi. Di Indonesia, kolak merupakan hidangan yang disukai masyarakat sebagai salah satu menu berbuka puasa di bulan Ramadan. Pada bulan tersebut, penjual makanan musiman yang menjual kolak dapat dengan mudah ditemukan di pinggir jalan raya perkotaan. Meski saat ini sudah dapat ditemui di mana saja, namun kolak sejatinya berasal dari Jawa. Kolak lahir pada masa peralihan ke Islam, pada masa transisi Kerajaan Demak hingga Mataram Islam. Kolak merupakan simbolisasi ajaran Islam, yang mana ajaran Islam disimbolkan ke dalam budaya Jawa. Kemudian kolak berkembang pada saat pemerintahan Kesultanan Mataram. Karena pada awalnya masyarakat Nusantara khususnya di Pulau Jawa belum mengenal agama Islam dengan baik. Maka kemudian para ulama dan penyebar agama Islam saat itu lalu berdiskusi untuk menemukan cara bagaimana menyebarkan agama Islam pada masyarakat dengan cara yang mudah diterima. Lalu dipilihlah kuliner sebagai salah satu media atau cara untuk menyebarkan ajaran agama Islam di Nusantara. Karena pada masa itu kolak biasanya disajikan pada bulan Ruwah atau bulan Sya'ban, namun seiring perkembangannya kolak mulai disajikan pada bulan Ramadan. Sejak saat itu hingga kini pun kolak mulai jadi sajian primadona saat berbuka puasa yang banyak dikonsumsi oleh umat muslim di Indonesia. Sehingga tradisi memasak dan menghidangkan kolak sangat erat kaitannya dengan tradisi Islam di Nusantara, terutama ketika bulan suci Ramadan datang. Kolak yang autentik terdiri dari bahan dasar berupa pisang kepok, ubi, dan santan. Tiga bahan tersebut digunakan untuk simbolisasi. Tapi seiring perkembangan zaman, kolak sudah divariasikan dengan berbagai aneka bahan yang kekinian. Namun, kolak yang paling umum ditemukan adalah kolak dengan bahan dasar pisang dan santan. Kalau tadi adalah sejarah singkat tentang kolak, berikut adalah filosofi yang terkandung dalam sajian kolak. Kolak berasal dari kata kola yang artinya kosong. Harapannya manusia harus dalam keadaan kosong dari segala dosa. Hidup itu harus diisi dengan aneka kebaikan dan menjauhkan hal-hal yang membuat dosa. Sehingga manusia harus selalu berusaha dalam keadaan kosong atau terhindar dari keburukan hidup. Kolak juga berasal dari kata kolako. Kolako adalah kata turunan dari kolik yang artinya adalah mencipta. Sehingga kolak juga memiliki makna bahwa kewajiban manusia hidup harus selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, agar hidupnya di dunia selalu mendapatkan keselamatan dan keberkahan hidup. Ubi dalam makanan kolak mengingatkan pada kematian dalam kebudayaan Jawa. Bahan makanan ubi atau ketela termasuk dalam kategori jenis makanan polo pendem, yang artinya tumbuh di bawah tanah atau terpendam. Makna filosofinya bahwa kematian tidak bisa dihindari, sudah menjadi ketetapannya.
Hendaknya selama manusia hidup harus selalu menjalankan kebaikan hidup. Apabila masih banyak dosa-dosa dan melakukan perbuatan buruk, maka secepatnya manusia harus menjalani pertobatan mumpung masih diberi kesempatan hidup. Pisang kepok mengajarkan untuk menjauhi perbuatan dosa. Kata kepok merupakan idiom dari kata kapok. Secara filosofi, manusia telah berlumur dosa, harus cepat-cepat untuk insaf atau kapok. Manusia harus berintrospeksi diri dengan apa yang telah dilakukan. Manusia harus selalu kapok, tobat, dan insyaf. Hal tersebut semata untuk menjaga derajat keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan terakhir, santan merupakan simbol meminta maaf. Santan berasal dari bahasa Jawa santen yang merupakan idiom dari kata pangapunten. Sehingga ketika kita makan kolak harus dimaknai sebagai pengingat akan kesalahan-kesalahan kita pada seseorang yang telah kita dustai atau kita sakiti. Jadi kita harus secepatnya untuk nyuwun pangapunten atau meminta maaf kepada yang bersangkutan. Nah, itulah tadi sedikit sejarah dan filosofi tentang kolak. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.